Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap panitia penyelenggara acara buka bersama dan sekaligus ada isian tausiah yang kami muliakan, yang kami banggakan, yang kami hormati, semoga tetap dalam semangat, dan juga kepada sesepuh, bini sepuh, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas tetap iman Islam kita pada detik sore hari ini. Semoga selalu mengiringi kehidupan kita sampai akhir hayat, menjadi seorang hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mari kita syukuri nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di majelis mulia ini. Semoga kehadiran kita menambah satu dua pengetahuan tentang iman Islam dan menghantar kita kepada tambahnya barokah atau tambahnya sebuah kebaikan dalam kehidupan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ingin kami sampaikan sedikit pengetahuan atau dasar-dasar pengetahuan tentang apakah Islam itu. Yang kedua, apakah iman itu, dan apakah takwa itu, serta apakah ihsan itu. Semoga dengan 4 pengertian dasar nanti yang saya sampaikan sedikit memberikan gambaran sejauh mana kita sebagai seorang muslim dalam mengabdikan diri, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingin kami sampaikan satu hal, yaitu tentang Islam. Kita beragama Islam sejak dalam kandungan ibu, ya, berumur berapa Bu? 4 bulan. Itu Allah menunjukkan roh di sana, ya. Dan kemudian kita ditanya, itu siapakah Tuhanmu? Allah Rabbi. Berarti kita sudah bersaksi, ya, awal kehidupan kita. Kemudian kita lahir, ya, dari anak dididik menjadi seorang Islam, menjadi seorang Muslim pada dewasa. Untuk itu perlu kita ketahui bersama apakah Islam itu. Definisi Islam itu adalah al-Islamu al-hudu wal istislam. Islam ialah tunduk, al-hudu wal istislam, dan menyerah. Ini pengertian Islam. Al-Islamu al-hudu wal istislam. Islam adalah tunduk dan menyerah. Lengkap daripada itu adalah al-Islamu al-hudu wal istislam, ya. Lebih lengkap lagi, al-Islamu al-iyadu li amril amiri wa nahyihi bil iqtirad. Islam ialah tunduk dan taat kepada amir, perintah, ya. Wan nahyi, dan tunduk taat kepada larangan
bilang dengan tidak merasa keberatan. Jadi Islam itu adalah tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya ya, dengan tidak merasa keberatan. Islam adalah tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya atas perintahnya, juga menjauhi larangannya, wa nahyihi bil i'tirad. Di sini kalimat terakhir bil i'tirad, dengan tidak merasa keberatan. Nah, pertanyaannya, dengan rukun Islam yang 5 itu apa saja, Bu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ya. Nah, pertanyaannya, bagi kita syahadat insya Allah sudah tidak keberatan, karena di saat kita nikah atau di saat kita khitan, kita sudah disyahadatkan dulu dengan lantang, dengan gembiranya oleh seorang penghulu. Kita disuruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah tidak ada keberatan. Kemudian yang kedua, sholat. Sholat ada keberatan enggak, Bu? Tidak ada. Tidak bolong-bolong sholatnya. Kalau sholatnya bolong-bolong berarti jenengan keberatan. Padahal kalimat terakhir bilang i'tirad, dengan tidak merasa keberatan. Itu atas perintah Allah dan Rasul-Nya, dan atas larangan Allah dan Rasul-Nya tidak merasa berat, bilang i'tirad. Maka dari itu seorang muslim yang sempurna dalam menjalankan sholat ya full 5 waktu, tanpa sedikit pun ada keberatan, baik sakit maupun sehat tetap sholat, sibuk atau apa lengkap tetap sholat, itu dalam perjalanan ya tetap sholat. Dalam kesibukan kita tetap sholat, tidak ada keberatan sedikit pun. Kemudian puasa, berat apa berat? Kalau puasa terasa berat, bolong-bolong, berarti belum apa? Belum sempurna. Ayat itu bilang i'tirad, dengan tidak merasa keberatan, berarti kita belum sempurna ya. Jangan sampai sholat kita ada keberatan. Kemudian puasa kita jangan sampai ada keberatan. Kemudian apalagi? Zakat. Zakat bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu apa? Infak sedekah. Infak sedekah tidak bisa menerima infak, menerima sedekah. Milih sing aweh apa milih sing nerima? Tabiat. Iya. Kalau bisa, Bu, dalam hati berdoa kepada Allah untuk menjadi orang yang berinfak dan yang bersedekah. Ayat itu. Orang menerima itu memang senang, Bu. Mbok kowe wong sugih kaya apa sugih nek diwae mesti seneng. Iya Pak ya. Iya ora butuh sekalipun ya gitu. Itu seneng kayak gitu. Itu walaupun mengko nek mesti terima bingung. Dia ngana ngono aweh arep sing didahar. Dia ngana ngono aweh sarung ngana ngono aweh koko di sing arep digo. Kayak gitu kan bingung. Tapi di saat menerima itu senang. Sekalipun orang kaya, misalkan sekaya Pak Fuad gitu, coba jenengan bawa buah apa namanya, mangga atau bawa buah apa saja yang kira dia senang. Memang hakikatnya orang, nalurinya orang suka dikasih. Tapi kita sebagai seorang muslim ya kita berdoa, berusaha kepada Allah, jadilah orang yang mengasih.
Kemudian rukun Islam yang kelima apa? Haji. Bagi yang mampu maka kewajiban untuk menunaikan haji. Inilah Islam. Jadi al-Islamu al-inqiyadu li amril amiri wa nahyihi bil Islam ialah tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, serta tunduk taat menghindari larangan Allah dan Rasulnya. Terakhir bilang tiror dengan tidak merasa keberatan. Paham ya? Kalau dalam hatinya masih ada keberatan, ya berarti Islamnya belum sempurna. Itu contoh sholat ibu. Sholat itu punya makna yang luar biasa. Jadi seorang Islam yang sholat itu berarti sudah menghambakan diri kepada Allah. Namun orang Islam yang baru KTP itu belum menghambakan diri di hadapan Allah. Karena apa? Allah sendiri dalam firman-Nya apa itu beliau bersabda bahwa kita itu wajib untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang kita baca dalam kehidupan sholat sehari-hari. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu firman Allah seperti itu. Innani sesungguhnya aku ini kata Allah. Anallaha aku ini kata Allah. Innani anallaha la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budni maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku. Itu jadi kewajiban sholat sehari semalam 5 kali dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menyembah Allah dan sekaligus untuk mengingat Allah. Itulah. Nah, di dalam sholat maka bacaannya indah sekali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu. Terus apa doa iftitah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ngertos artinya? Ngertos? Kulo paling ngertos ya. Sampean masa kaya niku wis apa? Wis nglakoni nang senjabane sholat apa urung? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku atau kematianku lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Wis kaya kowe apa urung? Uripe matine kunggo Gusti Allah wis kaya kowe urung. Nah kowe padahal tujuannya kon kaya kowe gitu. Hidupku, matiku, ibadahku lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu. La syarika, tidak akan menyekutukan lahu bagi Allah, ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, dan tidak menyekutukan Allah itu diperintahkan, ya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Itu tidak menyekutukan Allah, itu artinya menuhankan Allah sepenuh jiwa raga. Allah Maha Pencipta seluruh alam semesta, bahkan Allah Maha Pencipta apa yang kita alami itu.
semua apa yang bisa kita lihat, semua apa yang bisa kita rasakan, semua apa yang bisa kita dengar, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama ya tuluskan hati, ya langkahkan langkahkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Semata-mata hidup kita hanya mengabdi kepada Allah. Begitu pula kematian kita pun kita serahkan kepada Allah. Terus setelah itu doa kita selesai, kemudian apa? Membaca Fatihah. Di dalam Fatihah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada ya Allah kami menyembah dan hanya kepada ya Allah kami mohon pertolongan. Itu Ibu, apakah betul kita sebagai seorang yang sholat sudah sedemikian itu? Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, apa ya? Iya betul? Ayo kita koreksi bareng-bareng. Itu ada kata-kata begini, Bu. Sesuatu itu dianggap menyembah, ya itu mata manakala hati, pikiran, ya kemudian perilaku, ucapan dan sebagainya itu semata-mata kita tujukan kepada Allah sebagaimana apa yang kita baca. Namun ada bentuk-bentuk menyembah itu. Sesuatu itu dikatakan menyembah, yaitu diantaranya apabila menghormati sesuatu dengan tata cara tertentu, ya, dan meyakini dengan tata cara tertentu dengan waktu yang tertentu pula, ya, meyakini dengan berbuat demikian itu kemudian akan bisa akan bisa memenuhi keinginan kita sebagai seorang hamba dan akan bisa merubah nasib kita. Itu sudah dalam arti menyembah. Nah, maka dari itu pengertian menyembah itu bukan semata-mata kita sholat, tapi bisa juga kita sholat pada waktu itu kita menyembah. Di luar sholat kita juga menyembah kepada selain Allah. Contoh, misalkan ada bulan Sura, ya, apa yang dilakukan oleh masyarakat Jawa? Bulan Sura, ya, nyembelih wedhus, ya, itu untuk apa? Untuk mendapat keselamatan masyarakat desa tersebut dengan cara nyembelih wedhus, kemudian kepala kambingnya dipendem nang hari perapatan kayak gitu pada hari tertentu dengan cara tertentu, kemudian dengan harapan semua masyarakat selamat. Ini sudah termasuk bentuk menyembah, tapi menyembah kepada selain Allah. Namun budaya ini alhamdulillah sekarang lambat laun sudah tidak ada. Yang ada itu di daerah-daerah tertentu seperti daerah pesisir. Itu daerah pesisir itu kalau bulan Sura itu para nelayan itu mengadakan larung itu jaluk selamat karo sapa Bu Nyai Loro Kidul. Itu jadi dibuang di larung, ada kepala kerbau, ada apa di larung sana untuk minta selamat pada Nyai Loro Kidul agar rezekinya tambah, ya. Itu sudah menyembah kepada selain Allah, walaupun sholat tapi berarti bisa menyembah kepada selain Allah, karena dengan demikian yakin
arep selamat marga digawe selamat nang aring Nyai loro kidul. Nah, kue oleh iya kana itu wa iya kana stangin rusak. Paham, Bu? Iya karena butuh hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Buktinya bukan hanya kepada Allah menyembah dan minta pertolongannya, masih ada minta pertolongan dan menyembah kepada selain Allah. Maka hati-hati dalam kita beragama itu. Ibu, bapak, jan nek jenengan bener-bener iman maring Gusti Allah ora ana urip sing ora kepenak. Yakin aku yakin. Gitu. Ora usah njaluk menggusti Allah ora usah njaluk utawa mohon yang neko-neko. Cukup iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Gusti Allah niku wonten Quran surat An-Nisa niki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu. Wa laqad dan sungguh kata Allah, khalaqna telah aku ciptakan apa yang diciptakan oleh Allah al insana manusia kula panjenengan sami. Kata Allah wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu itu. Jadi sungguh kami telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang ada pada hati manusia itu sendiri. Jadi tuwaswisu fi jadi apa namanya? Ungkapan hati yang tidak terucap gitu. Jenengan kepengen nopo ya, belum terucap Allah itu sudah tahu. Itu. Jadi Allah sudah tahu bisikan hati seseorang hamba. Gitu. Jadi Allah Maha Pencipta. Ya wong sing gawe yang mestinya ngerti apa sing digawe. Kayak gitu. Allah menciptakan manusia dan Allah tahu tentang apa yang dibisikkan oleh hati manusia, apa yang dibisikkan, apa yang ada pada hati manusia gitu. Itu satu. Terus yang kedua kali wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jadi rahmat Allah itu sudah meliputi dekat sekali dengan kita. Tinggal bagaimana kita mau minta kepada Allah. Maka manakala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan, klop dalam hati seorang hamba yakin betul bahwa Allah itu tahu isi hati kita. Yang kedua kali, rahmat Allah, kasih sayang Allah sangat dekat sekali. Diumpamakan Allah lebih dekat daripada urat leher. Itu Allah lebih dekat daripada urat leher. Mulanya nek ndonga nek njaluk ora usah datang mengkuburan. Wong Allah itu banget kok, Allah ngerti atine kula panjenengan ngerti. Itu tahu. Jadi orang usah nganggo wasilah-wasilah yang mempunyai nilai-nilai syirik dan musyrik. Kita sudah sumpah kok. Gitu. Kita sudah sumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, saya tidak akan menyekutukan Allah, wa bidzalika umirtu, dan yang demikian itu diperintahkan kepadaku ya. Itu wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah ini. Maka benar tadi innani anallaha la ilaha illa ana fa'budi awaqtu sholata li dzikri. Itu. Jadi Allah mengaku dirinya sebagai Tuhan dan kita supaya sebagai seorang hamba menyembah untuk mengingat Allah. Kemudian kita melakukannya dengan sebuah sholat. Kita bersumpah berjanji ya,
itu tadi inna sholati sampai terakhir itu. Maka hati-hati ibu. Kemudian apa yang artinya iman? Itulah sedikit tentang Islam. Apakah artinya iman? Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Iman itu adalah diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan, diaktivitaskan dengan anggota badan itu. Kalau Islam lebih cenderung kepada zahir atau lahiriah, namun kalau iman lebih pada apa? Pada keyakinan ya, baik keyakinan yang bersifat akliyah akal maupun keyakinan yang bersifat dalam hati sanubari, itu iman. Nah, rukun iman ada pinten Bu? 6 normal. Terus pada malaikat, terus pada kitab, terus pada nabi dan rasul, terus sing seru yang ora krungu. Qadar dan qadar siji maning hari akhir. Itu kan barang sing ora keton. Berarti harus dengan keyakinan dan akal. Nah, itu Gusti Allah ora keton, malaikat ora keton, nabi wis seda kayak gitu. Nah, kecuali kitab Al-Qur'an itu bisa kelihatan, bisa kita baca takdir, terusan akhirat akan seperti apa kayak gitu. Oh iya Bu, ini masalah akhirat ya. Jadi kalau dalam Quran itu biasanya kalau sudah berbicara iman itu di belakang Allah itu yaumul akhir, hari akhir. Ini artinya apa? Kalau sudah yakin kepada Allah itu, kemudian finalnya adalah kita ingin selamat di hari akhir, atau finalnya kita yakin betul akan ada balasan itu dari apa yang kita lakukan. Sudah pernah panjenengan mendengar orang mati suri? Ada yang punya pengalaman? Pak, 2 menit lagi. Saya itu pernah cerita dengan orang yang pernah mati suri, orang Semondo. Namanya Pak Ali Mustawi, biyen dadi pegawai ternit, tukang nganu gerobak ternit siki ternit bisa anak. Dia itu meninggal dunia ibu, sudah sampai di kafani. Jadi ya wis didusi di kafani wis jebolane uget-uget urip maning. Lah wong ya pada tapi sing lumayan kotake wis akeh duite, wis akeh wong teka gitu. Itu betul-betul kejadian Bu. Itu pada tahun berapa dulu saya lupa. Pas saya ngisi ngaji di sana, aja gitu dia setelah pengajian selesai cerita-cerita, saya berbicara masalah akhirat. Dia itu bilang, jadi ada pengalaman dia, ini waktunya udah cukup ya, kurang berapa? 3 menit lagi. Udah cukup waktunya ya. Jadi pengalaman dia kayak gini, singkatnya yang terakhir. Apa itu? Dia itu dalam hati, misalkan niat ingin ke timur, hanya dengan sedetik ya, sedetik les sudah sampai timur. Begitu dia ingin ke utara begitu, ke selatan begitu. Nah, pada suatu saat sudah dia nikmati alam ini, kata dia itu seperti lautan lautan pasir, padang pasir kayak gitu. Menurut cerita dia, pokoknya Ustadz, saya kepengen apa saja 1 detik sudah sampai kayak gitu. Nah, pada satu saat dia sudah menikmati alam ya, dia duduk di bawah pohon kurma kayak gitu. Setelah duduk di pohon kurma, untuk ada orang pakai jubah ya, terus membawa buku besar, membawa cemeti, pecut kayak gitu. Kemudian dia berdiri, dia sedang duduk seperti ini, kemudian dipanggil assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian dengangak kayak gini. Setelah dengangak, ana wong gede dhuwur nganggo jubah nyekel buku, dikempit, nyekel cemeti. Setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi dia bilang kayak gini,
kamu belum waktunya. Kamu belum waktunya. Setelah itu apa? Disabet dia. Urip maning. Kayak gitu. Urip maning gitu. Nah, dengan demikian, ini singkat ya. Sebenarnya ceritanya panjang kayak gitu. Setelah hidup lagi, kemudian dia lebih taat, bahwa dia yakin kalau akhirat ada gitu. Dan banyak sekali cerita-cerita daripada orang-orang yang mati suri itu sebagai bukti bahwa kehidupan apa itu setelah mati ada. Wong dokter sudah menyatakan mati, lah wong wis dibungkus lah, ditusi, dibungkus apa wis, dokter juga sudah mengatakan mati sudah. Tapi hidup lagi, itu bukti ibu-ibu, bapak-bapak, maka jangan sia-siakan hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, itulah iman. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam keimanan yang kuat sampai kita mendapatkan surga di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.